Siapa sangka, seorang santri yang dulu belajar di surau reot berdinding bambu hampir roboh, kini duduk di kursi paling berpengaruh di balai desa. Dulu ia dipandang sebelah mata, diremehkan karena tak punya harta, tak punya koneksi, hanya sarung lusuh dan kitab tua di tangan. Tapi, hari ini namanya disebut dengan hormat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perjalanan luar biasanya mengubah nasib dan satu desa sekaligus? Jangan lewatkan kisah yang akan mengguncang hati kalian ini. Assalamualaikum sahabat Ranca Petir. Selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kisah-kisah penuh makna dan inspirasi kami hadirkan untuk kalian semua. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Di ujung desa yang seakan terlupakan zaman, berdiri sebuah surau kecil yang lebih mirip gubuk tua daripada tempat menuntut ilmu. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya bocor di banyak titik, hingga setiap kali hujan turun, air menetes perlahan membasahi lantai tanah yang dingin. Tiangnya miring, pintunya berderit panjang setiap kali dibuka. Banyak orang berkata, surau itu tinggal menunggu waktu untuk roboh. Di sanalah Rahmat kecil tumbuh sebagai santri. Setiap selepas maghrib, ia berjalan kaki menyusuri jalanan gelap tanpa penerangan. Sarungnya sederhana, pecinya mulai pudar warnanya, dan di tangannya selalu ada kitab lusuh yang sampulnya sudah hampir terlepas. Lampu minyak di dalam surau menjadi satu-satunya sumber cahaya. Asapnya mengepul tipis, membuat mata perih. Namun, Rahmat tak pernah mengeluh. Kadang saat hujan deras mengguyur, ia harus menggeser tempat duduknya karena air menetes tepat di atas kitab yang sedang ia baca. Tangannya sigap melindungi lembaran-lembaran itu agar tidak basah. Bibirnya tetap komat kamit menghafal, seolah dunia di luar tak mampu mengganggu tekadnya. Tak jarang, ia mendengar bisikan sinis dari beberapa warga. Sekolah tinggi saja belum tentu sukses, apalagi cuma ngaji di surau reot begitu. Kalimat itu menusuk, tapi Rahmat memilih diam. Ia tahu, membalas ejekan dengan amarah hanya akan memperkecil mimpinya sendiri. Dalam hatinya ia berbisik, ilmu tak pernah sia-sia. Mungkin bukan hari ini hasilnya terlihat, tapi suatu saat nanti pasti akan terasa. Kehidupan keluarganya pun jauh dari kata cukup. Ayahnya seorang buruh tani dengan penghasilan tak menentu. Ibunya berjualan kue kecil-kecilan. Seringkali Rahmat harus membantu sebelum berangkat mengaji. Mengantar pesanan, membersihkan kebun, atau sekedar membantu ibunya memasak. Namun anehnya, wajahnya jarang terlihat murung. Ia justru merasa surau reot itu adalah tempat paling berharga dalam hidupnya. Di sana ia belajar, bukan hanya membaca kitab, tetapi juga tentang kesabaran, ketekunan, dan arti bertahan dalam keterbatasan. Bagi Rahmat, surau itu bukan bangunan rapuh. Ia adalah saksi bisu perjuangan, tempat di mana mimpi-mimpi besar disemai, meski tanahnya becek dan lampunya redup. Dan tanpa ia sadari, dari surau kecil yang hampir roboh itu sedang tumbuh sebuah kekuatan besar. Kekuatan yang kelak akan mengguncangkan seluruh desa. Waktu terus berjalan. Surau reot itu masih berdiri, tapi kondisinya semakin memprihatinkan. Suatu malam, angin besar datang menerjang desa. Langit gelap, petir menyambar tanpa henti. Rahmat yang sedang mengaji bersama beberapa anak kecil terkejut ketika atap surau terangkat sebagian. Bambu-bambu dinding bergetar keras. Suara kayu patah terdengar di sudut bangunan. Anak-anak panik, sebagian menangis.
Rahmat berdiri cepat, menenangkan mereka satu persatu. Ia mengantar mereka pulang dalam hujan deras, memastikan tak satu pun terluka. Saat kembali ke surau, ia berdiri sendiri menatap bangunan yang kini makin miring. Hatinya terasa diremas. Tempat yang ia cintai itu benar-benar diambang kehancuran. Keesokan paginya, warga berkerumun. Banyak yang menggelengkan kepala. Sudahlah, biarkan saja, bangunannya sudah tua. Anak-anak lebih baik belajar di rumah saja. Ucapan itu seperti palu yang menghantam dada Rahmat. Jika surau itu hilang, bukan hanya bangunannya yang lenyap, tetapi juga semangat belajar anak-anak desa. Rahmat dihadapkan pada pilihan sulit. Ia bisa saja pergi merantau, mencari kehidupan lebih baik seperti pemuda lain. Dengan ilmu yang ia miliki, ia mungkin bisa bekerja di kota, meninggalkan desa yang tak peduli pada surau kecilnya. Namun, setiap kali ia memikirkan untuk pergi, bayangan wajah anak-anak yang belajar dengan polos di bawah lampu minyak itu terlintas di benaknya. Ia sadar, tanggung jawab bukan hanya tentang kenyamanan pribadi, tetapi tentang keberanian untuk bertahan. Ia pun mulai bergerak. Rahmat mendatangi rumah warga satu persatu. Ia tidak meminta uang secara langsung, melainkan mengajak berbicara dari hati ke hati. Ia membantu memperbaiki pagar tanpa diminta, membantu petani memanen padi, menjadi pendengar saat ada keluarga yang berselisih. Pelan-pelan, ia membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Malam hari, meski surau tak lagi layak digunakan, ia mengumpulkan anak-anak di teras rumahnya. Beralaskan tikar tua, diterangi lampu seadanya, pengajian tetap berjalan. Hujan, lelah, dan cibiran tak menghentikannya. Ujian itu tak hanya menguji fisiknya, tetapi juga batinnya. Ada malam-malam ketika ia hampir menyerah, saat tubuhnya letih dan pikirannya dipenuhi keraguan. Namun, setiap kali itu terjadi, ia kembali membuka kitabnya dan menemukan ketenangan. Perlahan, warga mulai melihat sesuatu yang berbeda. Rahmat tidak berbicara tentang perubahan besar. Ia hanya menunjukkan ketulusan lewat tindakan kecil yang konsisten. Dan dari ujian besar itulah, benih kepercayaan mulai tumbuh. Desa yang sempat acuh kini mulai memperhatikan. Surau yang hampir ditinggalkan perlahan kembali menjadi pusat harapan. Tanpa disadari, ujian yang hampir meruntuhkan segalanya justru menjadi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Perubahan mulai terasa di desa. Anak-anak kembali rajin mengaji. Para pemuda ikut membantu membersihkan surau. Dan beberapa warga mulai menyumbangkan bahan bangunan seadanya. Perlahan, bangunan yang dulu hampir roboh itu berdiri lebih kokoh. Meski belum megah, semangat di dalamnya terasa jauh lebih hidup. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan senyuman. Beberapa tokoh lama desa merasa posisi mereka mulai tergeser. Selama ini, merekalah yang dianggap paling berpengaruh. Kini, warga justru lebih sering meminta pendapat Rahmat. Bukan karena ia meminta dihormati, tetapi karena ia selalu hadir saat dibutuhkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Rahmat terlalu ikut campur. Dia itu cuma cari nama. Hati-hati, nanti dia ambil alih semuanya. Awalnya Rahmat tidak menggubris. Ia menganggap itu bagian dari proses. Namun, keadaan berubah ketika isu yang lebih serius mulai menyebar. Ada kabar bahwa dana sumbangan untuk perbaikan surau tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya. Beberapa orang menuduh Rahmat menyisihkan sebagian untuk kepentingan pribadi. Kabar itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Warga yang dulu mendukung mulai ragu. Tatapan hangat berubah menjadi dingin. Sapaan yang biasanya ramah kini terasa canggung. Bahkan beberapa orang tua melarang anaknya ikut pengajian untuk sementara waktu.
Rahmat terpukul. Malam itu ia duduk sendirian di dalam surau. Angin berembus pelan melalui celah bambu. Lampu minyak bergoyang kecil. Di hadapannya tergeletak buku catatan keuangan yang selama ini ia tulis dengan rapi. Setiap rupiah tercatat jelas. Namun entah mengapa, kebenaran terasa seperti tak punya suara. Ia bisa saja marah. Bisa saja mendatangi orang-orang yang menuduhnya dan membela diri dengan emosi. Tapi ia memilih jalan lain. Keesokan harinya Rahmat mengundang seluruh warga ke surau. Dengan tenang ia membuka semua catatan. Satu persatu pengeluaran dibacakan. Ia bahkan mempersilahkan siapapun untuk memeriksa ulang. Suasana hening. Tak ada nada tinggi. Tak ada pembelaan berlebihan. Hanya ketenangan dan transparansi. Beberapa warga mulai menyadari bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Angka-angka berbicara jujur. Bahkan ada dana yang belum terpakai karena Rahmat menunggu bahan bangunan tambahan. Namun, luka tetap terasa. Kepercayaan yang sempat retak tak mudah dipulihkan hanya dengan angka. Rahmat harus menghadapi hari-hari penuh keraguan dari sebagian warga. Disitulah ujian terberatnya muncul. Bukan soal bangunan, bukan soal tenaga, melainkan tentang menjaga hati agar tetap bersih di tengah fitnah. Ia memilih tetap hadir membantu warga seperti biasa, tetap mengajar dengan sabar, tetap menyapa dengan senyum meski balasan tak selalu hangat. Dan waktu seperti biasa menjadi saksi paling adil. Perlahan, warga yang sempat terpengaruh isu mulai kembali. Mereka melihat sendiri konsistensi Rahmat. Tak ada perubahan sikap, tak ada dendam, tak ada jarak. Fitnah yang dulu hampir meruntuhkan namanya justru menguatkan pondasi kepercayaan. Karena di saat diterpa tuduhan, ia tidak goyah. Ia membuktikan bahwa integritas bukan tentang ucapan, melainkan keteguhan dalam diam. Dari situlah nama Rahmat mulai disebut bukan hanya sebagai santri, tetapi sebagai sosok yang layak dipercaya. Waktu menjadi saksi besar perubahan besar di desa itu. Surau yang dulu reot kini berdiri lebih kokoh. Dinding bambu diganti papan, atap bocor telah diperbaiki, dan lampu minyak digantikan penerangan yang lebih terang. Tapi yang paling terasa bukanlah perubahan fisiknya, melainkan suasananya. Setiap malam, suara anak-anak mengaji menggema. Pemuda yang dulu lebih sering berkumpul tanpa arah, kini sibuk membantu kegiatan sosial. Nama Rahmat semakin sering disebut dalam percakapan warga. Jika ada konflik kecil antar tetangga, ia diminta menjadi penengah. Jika ada keluarga kesulitan ekonomi, ia yang pertama menggerakkan bantuan. Ia tak pernah meminta posisi, tapi kehadirannya selalu dicari. Suatu hari, masa jabatan kepala desa hampir berakhir. Warga mulai membicarakan sosok pengganti. Beberapa nama muncul, namun selalu berakhir pada satu nama yang sama. Bagaimana kalau Rahmat saja? Ia sudah membuktikan kepeduliannya. Kita butuh pemimpin yang jujur dan dekat dengan rakyat. Awalnya, Rahmat terkejut ketika mendengar namanya dicalonkan. Ia merasa dirinya hanyalah santri biasa. Baginya, mengajar di surau sudah cukup. Ia tidak pernah membayangkan duduk di kursi pemerintahan desa. Ia mencoba menolak secara halus. Saya tidak punya pengalaman memimpin pemerintahan, katanya rendah hati. Namun, warga justru melihat itulah kelebihannya. Ia tidak haus jabatan. Ia tidak ambisius. Ia bekerja bukan demi kekuasaan, tetapi demi kebaikan bersama. Dorongan semakin kuat. Tokoh masyarakat yang dulu sempat meragukannya, kini berdiri di barisan paling depan mendukungnya. Bahkan para pemuda yang ia bimbing datang memohon dengan sungguh-sungguh agar ia menerima amanah itu. Rahmat pun melakukan istikharah. Malam itu ia sujud lebih lama dari biasanya. Ia memohon petunjuk bukan kemenangan. Ia meminta kekuatan bukan popularitas. Hari pemilihan tiba. Suasana desa tegang namun penuh harapan. Ketika hasil diumumkan,
Nama Rahmat keluar sebagai pemenang dengan suara mayoritas yang tak terduga. Tangis haru pecah di tengah warga, bukan sekedar karena kemenangan, tetapi karena perjalanan panjang yang mereka saksikan bersama. Dari surau reyot hingga balai desa, sebuah perjalanan yang tak pernah direncanakan Rahmat sendiri. Saat pertama kali duduk di balai desa, Rahmat memejamkan mata sejenak. Ia teringat lampu minyak redup, dinding bambu yang hampir roboh, serta cibiran yang dulu pernah ia terima. Kini ia sadar, semua proses itu bukan kebetulan. Semua ujian itu membentuknya menjadi pribadi yang siap memikul amanah lebih besar. Dan di balai desa itu, seorang santri sederhana memulai babak baru perjuangannya, bukan lagi hanya untuk surau kecil, tetapi untuk seluruh masa depan desanya. Sejak resmi menjabat, Rahmat tidak pernah mengubah caranya berjalan, berbicara, atau berpakaian. Ia tetap datang ke balai desa dengan kesederhanaan yang sama seperti saat ia mengajar di surau. Bedanya, kini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Langkah pertamanya bukan membangun gedung megah, tetapi membangun sistem yang jujur. Ia membuka laporan keuangan desa secara transparan. Setiap program diumumkan terbuka. Warga boleh bertanya, bahkan mengkritik. Kepercayaan yang dulu sempat retak kini benar-benar dipulihkan lewat keterbukaan. Rahmat memprioritaskan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menghidupkan kembali kelas mengaji dan bimbingan belajar gratis. Ia menggagas pelatihan usaha kecil bagi ibu-ibu desa, membuat kerajinan, mengolah hasil panen, hingga pemasaran sederhana. Pemuda diberi ruang untuk berkarya melalui kegiatan olahraga dan pelatihan keterampilan. Perlahan, perubahan terasa nyata. Jangan desa diperbaiki lewat gotong royong, angka putus sekolah menurun, dan usaha kecil mulai tumbuh. Desa yang dulu dikenal tertinggal, kini sering dikunjungi untuk studi banding. Namun yang paling membanggakan bagi Rahmat bukanlah pujian dari luar desa, melainkan ketika ia melihat anak-anak tersenyum percaya diri, para pemuda berbicara tentang cita-cita, dan warga kembali saling menyapa dengan hangat. Suatu sore, ia kembali duduk di surau, tempat semua bermula. Ia tersenyum menatap bangunan yang kini kokoh. Ia sadar, kekuatan terbesar bukanlah jabatan di balai desa, melainkan ketulusan yang tak pernah ia lepaskan. Dari surau rayot itu, lahirlah perubahan besar. Dan Rahmat membuktikan, ketika ilmu dipadukan dengan keikhlasan, ia mampu mengubah wajah sebuah desa selamanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tempat sederhana tidak menentukan masa depan seseorang. Yang menentukan adalah keteguhan hati, keikhlasan, dan keberanian untuk tetap berbuat baik meski diremehkan. Jangan pernah meremehkan proses kecil dalam hidup, karena dari sanalah karakter ditempa. Ketika ilmu diamalkan dengan tulus, ia akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah bukan hanya diri sendiri, tapi juga lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di channel Ranca Petir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat kalian di kolom komen, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.